siapa orang yang paling berjasa untuk membawa bapak-bapak semua, baik secara perorangan maupun tim, menjadi pemenang di tahun ini? Kalau saya itu yang pertama pasti Pak Rudi Hartono. Dia Deep sibuk, head-nya ya. dia sibuk, tapi tetap nanya, udah selesai belum? Remindernya. Wah, reminder saja. gitu. Iya. Dia sibuk. Jadi kalau saya bilang mungkin kalau divisi kemarin itu terakhir lah baru bisa lihat apa yang sudah dibuat gitu kan. Nah, terus yang kedua ya Pak Yoni Tomo, karena mungkin kemarin itu kalau tidak ada guidance besarnya dia itu nggak mungkin juara satu. Yang siapa yang paling ini pertama Pak Bernard ya, selaku plan manager. Masa sampai hari ini sejak awal masuk PTSA sampai hari ini masih bimbing, ayo apalagi improvementnya. Kadang kan di lingkup tas juga ada case juga ya Pak biasanya. Jadi kadang monitoring teman-teman yang pelaksana untuk ayo SS arahan dari plan manager. Kemudian yang kedua Pak Elis selaku koordinator saya ya, di engineering. Pas baru masuk di engineering PTSA langsung ayo masuk tim CCP. Langsung ya. Saya bilang ngapain kita ini Pak? Oh kerjain gambar aja nanti saya udah. Terus yang ketiga ya Pak Fajar ya, karena juga beliau ini membimbing saya karena beliau juga yang dapat juaranya di tahun lalu sehingga memotivasi tahun ini ayo pasti bisa juara itu lagi pertahankan juaranya. Kalau saya jujur Pak, itu di pimpinan Gres Pak Iwan. Bukan karena mau ini ya, tidak. Tadi karena memang betul beliau selalu memberikan kepada kita tantangan yang memang beliau dan selalu sering reminder. Ya. Saya pribadi belum pernah melakukan SS, baru di tahun ini. Tahun ini, sehingga beliau selalu udah buat aja mas, nanti bisa dijadikan SS tuh. Saya selalu bilang apa sih SS ini? Nah begitu kan Mbak. Selamat pagi, welcome back to podcast Suara di Hati. Baik, kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Tentunya ini adalah pemenang Pekan Konvensi tahun 2023. Luar biasa. Sehat ya Bapak-bapak semua? Alhamdulillah sehat. Baik, bagaimana perasaannya menjadi seorang pemenang Pekan Konvensi 2023? Siapa dulu? Pink Sweet nih. Boleh, siapa dulu? Yang beda baju dulu. Oke, beda baju. Karena dari beda baju saya kenalin dulu. Katanya tak kenal maka kenalan. Sebelum jadi sayang urusan belakang soalnya kan ya. Oke, baik, pendengar podcast Suara di Hati sepertinya sudah tahu ya. Ini adalah Mas Halid yang juga merupakan pemenang kategori QCP. Luar biasa. Nah, Mas Halid, kalau sebelumnya kan kita udah mengundang juga nih sang juara bertahan gitu ya. Ternyata Pak Eli bisa membuktikan omongannya bahwa dia akan mempertahankan gelar juaranya. Gimana perasaannya bisa mempertahankan gelar juara nih Mas Halid? Sebelumnya Mbak, memang kemarin tuh optimisme ya Pak pertamanya Mbak. Wah, kita sebelum di tahun lalu di 2022 itu juara pertama. Wis sombong dikit nih. Juara bertani susah nih. Bagaimana kita munculkan ide lagi agar memang betul untuk ini berdampak besar bagi PT SAS ya terutama. Kemudian kebetulan juga karena saya juga baru 2 kali ikut KCP ya pertama. Baru join SAS langsung diajak ayo ikut KCP dari tahun 2022 sampai 2023 kemarin. Alhamdulillah juara pertama. Happy ya, akhirnya bisa membuktikan bahwa bisa jadi juara. Oke, happy. Baik, bergeser dikit nih ya. Ada juara baru kita, boleh dong kita plus lagi dong. Saya ingat banget kalau Pak Eko nih. Yang penting awalnya nilai kami lebih tinggi dari Komdev gitu ya. Ternyata berhasil ya Pak Eko selaku leader tim dari Alfa ya Pak Eko. Gimana perasaannya menjadi seorang pemenang Pak Eko? Pertama sih yang jelas happy ya. Happy sekali. Yang jelas
tujuan utamanya di bawah di atas Komdev udah terkabul. Dari awal juga udah dibahas, kita harus di atas Komdev. Oke. Tapi yang nggak menjadi jangka itu ternyata kan kita sama-sama finalis. Yes. Sama-sama finalis gitu kan. Sama-sama finalis. Ya sudah sekalian. Oke, sekalian ya harus. Gitu kan. Pilihannya harus targetnya juara satu. Juara satu. Tapi tetap di atas Komdev gitu. Karena ternaknya lebih besar. Kalau yang Komdev kambing ini sapi Sapi, soalnya, ini jadi lebih ngalah besar. dikit lah ya. Dari situ sebenarnya ngalahnya. Iya. Oh, baik. Jadi rupanya cuma beda level ternaknya saja. Iya, luar biasa. Oke, baiklah. Kalau dari segi QCC, Enviro bisa mengalahkan Komdev, tapi mohon maaf nih, dari sisi SS, Iya. Komdev itu, yang itu. berhasil mengalahkan Enviro ternyata ya Pak Nofrizal selaku juara dari SS kategori staff. Gimana perasaannya? Wah, kalau di saya pribadi luar biasa sekali capaian ini. Karena jujur nih, baru ke tahun ini mengikuti pekan konvensi di PT PKN. Luar biasa sekali dan sebenarnya ya tidak diduga Pak, tidak terduga karena waktu itu tiba-tiba gitu ya. Ya sama seperti tadi penyampaiannya Mas Farid kan, bagaimana kita memberikan improvement terbaik di ya kalau mungkin di kami di Departemen Community Development. Ternyata dapat nilai terbaik, alhamdulillah gitu Pak. Oke, Bapak-bapak semua, kalau kita ngobrolin tentang improvement itu kan rasanya bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit untuk diselesaikan. Bagaimana sih tips Bapak-bapak semua itu bisa menyelesaikan improvementnya? Terutama yang QCC QCP nih, itu kan prosesnya panjang ya Pak ya. Bagaimana sih atau apa sih motivasinya untuk bisa menyelesaikan improvement ini untuk yang QCC QCP atau SS, Mbak? Apa sih motivasinya supaya bisa jadi SS yang terbaik nih? Gitu. Ya, mungkin saya dulu Mbak, Boleh, paling kecil kali boleh. ya. Sebelum direbut jawabannya sama ya, yang itu lain. nanti di handle lagi sama Pak Eko kan. Jadi kalau di saya pribadi Mbak untuk di SS ini memang kan kondisi pada saat itu ya kondisi lebih ke ternak atau subjek kita sendiri memang sangat memprihatinkan. Sehingga ya berketepatan sebenarnya dengan basicnya saya sebagai sarjana peternakan, mencoba melihat peluang yang ada, apa nih yang harus kita perbaiki, sehingga pada saat itu muncul konsep pembuatan pakan tambahan itu dengan konsentrat. Nah di sini banyak kendala ya, tapi ya bisa berjalan ya alhamdulillah dengan keterlibatan semua tim. Ya, itu tadi Pak, tanpa terduga tapi dapat yang terbaik. Gitu. Artinya motivasinya adalah bagaimana menerapkan ilmunya sebenarnya ya Pak ya di. Sama prihatin terhadap kondisi ternak yang ada pada waktu itu Pak. Kan kita namanya punya ternak, mungkin Pak Eko juga punya. Ya kita seorang peternak itu bagaimana caranya punya, kalau di manusia kan peri kemanusiaan. Ini peri peternakan berarti ya? Peri kehewanan. Peri kehewanan. Nah, gitu. Makanya kalau bagi ibu-ibu, ternak aja kami sayang kan, apalagi seorang ibu-ibu gitu Pak. Iya, benar. Kalau dari sisi QCC-nya sendiri Pak Eko, apa sih Pak yang memotivasi bahwa improvement ini nih harus selesai gitu, apalagi dalam jangka waktu yang kalau kita bilang lumayan lama ya Pak ya, bukan waktu yang sebentar, menyelesaikan dalam kurun waktu kurang lebih setahun ya Pak Eko ya. Ya, inti semangatnya dulu. Kalau saya sih bilang inti semangatnya dulu. Kalau kita mau lakukan perubahan untuk maju, kenapa tidak? Karena semangatnya kan saat ini kami di tim Enviro bagaimana bisa menjadi income lagi nih. Mutar balik di ya, perusahaan. Perusahaan manajemen sudah kasih ke kami, kau tak kasih modal, sekarang sudah dikasih modal nih. Kamu saya kasih modal, improvementmu gimana kamu bisa balikin nantinya setelah pasca tambang kembali kepada perusahaan. Nah makanya berawal lah dari yang kecil, memang harus ini juga terus berlanjut, makanya mudah-mudahan terus berlanjut. Dari sebenarnya alfa-alfa ini dari satu, sebenarnya dari alfa 1, alfa 2. Tapi yang satu kan tidak lolos Mbak, makanya kemarin ditanyakan gitu. Mana nih gitu. Saya nggak tahu, nggak dengar gitu kan, tahu-tahu alfa 2 gitu kan. Nah jadi dari situ ya dari sebenarnya kita belajar yang sebelumnya kenapa tidak, terus dilanjut lagi dengan yang kedua kenapa bisa seperti sekarang. Nah targetnya kami intinya kembali
improvement ini kembali ke perusahaan adalah ini bisa jadi lebih baik gitu. Yang jelas di dalamnya butuh macam-macam dari budaya kita, dari teamwork juga harus kuat gitu kan. Terus dapat dipercaya juga salah satu dengan yang lain. Jadi nggak harus menunggu satu dengan ini dengan yang ini. Itu tanggung jawab dia, tidak bisa seperti itu. Ini harus bareng-bareng ya Pak ya. Bareng gitu. Nah akhirnya ya saya sebenarnya cuman sebagai apa ya, sebagai cuman tukang kecut kalau orang bilang. ayo gitu ya. Yang kerja itu anak-anak di bawah lah, teman-teman di bawah yang sebenarnya Pak ini buat apa, kamu kerjain dulu, kamu buat apa kamu. Nah ini untuk bekerja semua di bawah, saya cuma menyimpulkan saja. Akhirnya hasil semua final ini ya saya dari sudah beberapa tahun ini, akuisisi itu nggak dibuat oleh saya tapi dibuat oleh teman-teman. Menarik ya Pak, artinya kan Pak Eko ini dari orang satu, tim satu ngapain sih, yang dikumpulin jadi satu QCC gitu ya Pak Eko ya. Oke. Nah kalau ini kan juga bukan hal yang mudah ya Pak, yang ngatur beberapa orang ya gitu ya. Nah apalagi kalau kita sampai departemen gitu ya. Nih Mas Halid nih kayaknya ya, yang sampai menyatukan beberapa departemen. Mas apa sih yang bikin motivasinya atau misalnya ini nih harus selesai gitu? Kalau bisa dibilang urgensinya ya. Urgensi kita tahu juga bahwa kalau di PLTU ya, sistem PLTU itu kita butuh suplai air, suplai batubara juga ya. Dan urgensinya di kita sekarang ini karena kemarau ya Pak. Kemarau, melihat juga dari kemarin pas cuti Pak di Sulawesi, kemarau panjang, listrik kemana-mana karena airnya kurang. Nah, gimana kita tanggulangin di PTS ini mampu menyuplai air terus sehingga dapat keandalan ini kita tetap jaga gitu. Kemudian untuk motivasinya ya Mbak, karena CCP kemarin itu 3 departemen ya, engineering, operasional sama SAE. Dan itu berdampak memang karena kita pengolahan kembali limbah air dipakai lagi di Ada kesulitan nggak sih Mas menyatukan 3 departemen itu? Agak sulit ya, karena kan kayak beda departemen nih, kadang untuk membuat ide itu maunya A beda, maunya departemen ini beda, maunya departemen ini beda. Harus standarnya seperti ini, harusnya standar seperti ini, harus seperti ini. Tapi dengan konsistensi ya Pak, kalau saya bisa bilang Pak. Konsistensi, ada pertemuan di tiap ada kesempatan. Kalau saya bilang ada kesempatan karena saya juga kadang banyak perbaikan. Ya, maintenance perawatan itu juga yang bikin kadang terkendala juga ya. Butuh konsistensi teman-teman. Oh ayo kita kumpul lagi. Kadang juga didorong dengan arahan plan manager. Kapan lagi KCP? Kapan lagi meeting nih? Ayo lagi kumpul. Ada koordinasi dan komunikasi. Nah, selain scheduling tadi ya, kalau aku ngeliat kan lebih ke arah scheduling ya, kapan meeting. Ada apa namanya, trik lain nggak sih Mas Halid supaya ini bisa selesai nih gitu, apalagi dengan penyatuan 3 departemen yang tentu sibuknya Masya Allah masing-masing gitu kan gitu. Intinya kalau saya sih Mbak, komunikasi sih, komunikasinya. Tetap walaupun kadang kalau kita saran dari departemen lain gimana proyek kita nih selesaikan. Oh maunya seperti ini, maunya seperti itu. Berarti sudah sama kepala, sama-sama tujuan, udah hubungin. Cuma itu butuh waktu lama karena masing-masing punya jobnya beda-beda nih. Sibuk masing-masing. Jadi kadang nyariin saya ke departemen SAE, kadang ke departemen operasional. Kalau di engineering kan saya dengan Pak Eli ya. Pak Eli berdua ya. Pak Eli. Ini jemput bola ya. Susah kumpulnya Pak, karena sibuk masing-masing kadang Pak. Iya. Kalau di QCC sendiri Pak Eko sama, apalagi kan kalau kita ngelihat kan Pak Eko ini lebih banyak ngelit anak-anak Gen Z ya. Kalau QCP-nya SAS dilit oleh Gen Z gitu ya. Kalau Pak Eko banyak ngelitnya Gen Z gitu. Pak Eko kesulitannya apa sih Pak Eko, dan bagaimana triknya supaya QCC-nya itu bisa kelar gitu? Ya, kalau anak-anak Gen Z sekarang memang kreatif ya. Kita berbicara yang mereka lebih kreatif. Saya pun melihat mereka pola pikir, cara berpikir, terus maunya mereka juga tinggi gitu. Ini yang mungkin
harus difilter di sana, Mbak. Harus difilter di sana. Jadi biar supaya ini menjadi satu jalan, satu arah, kita perlu sepakat dulu. Kalau sama mereka itu harus sepakat. Kalau nggak sepakat, lari sana lari sini juga gitu loh. Nangkapnya gimana tuh ya? Susah. Sama kayak sapi kayak gitu ya. Iya. Kalau kita nggak sepakat ngumpulinnya, wah sudah kalah dia kakinya 4 Mbak, kita 2. Jadi kayak gitu, ngadepin anak Gen Z ya kita harus tetap inilah. Pertama disiplin waktu terhadap kapan kumpul, terus disiplin misalnya data yang harus dikumpulkan itu harus disiplin, terus dikumpul ke siapa, satu koordinator, sehingga mereka bisa terkumpul lah, masih bisa diatur lah gitu. Ya. Unik tapi mengasihkan. Artinya sebenarnya sama-sama saling membutuhkan ya Pak Eko. Gen Z-nya perlu wadah untuk mengeluarkan kreativitasnya, tapi leadernya ini perlu juga untuk mengatur jangan sampai terlalu liar nih ide-idenya ya. Kalau Mas Halid, kan tadi kalau dari cerita Pak Eko kan adalah bagaimana mengarahkan si Gen Z ini. Mas Halid ada kesulitan nggak sih, kan lebih banyak senior kan ya? Nggak apa-apa, cerita aja, kan lebih banyak senior, gimana sih ngarahin senior itu supaya mau apa ya namanya kan, kalau kita kan hari ini lebih banyak tuh bukan dilihat apa yang diomongin tapi ngelihatnya siapa yang ngomong. Nah bagaimana caranya, artinya kan ketika kesuksesan QCP ini kan berarti tim QCP-nya SAS itu bukan lagi melihat siapa yang ngomong, tapi apa sih yang leadernya ini omongkan sehingga QCP-nya bisa kelar, dan yang lebih penting adalah QCP-nya bisa menang gitu. Karena Gen Z ya Mbak. Menarik nih. Emang di tim ya saya yang paling muda sih Pak. Wah, luar biasa. Sebelum pertama Pak, karena baru tahun lalu ya Pak join di SAS terutama juga Pak. Join di SAS tahun 2022, baru join tiba-tiba diajakin saya ini ayo ikut QCP yang leaderin sama Pak Fajar ya. Oke, sebelumnya ya. Iya. Itu terus difungsikan sebagai desainer ya Pak. Analisa karena memang kebetulan basic mesin ya Pak. Kemudian pas tahun lalu habis QCP saya ditunjuk langsung. ayo Halid. Saya muda enggak bisa. Padahal nyerah duluan ya. Senior semua Pak. Masalahnya takut dia. Takut nanti ditindas. Tapi untuk itu Pak, karena belajar kemarin QCP tahun ini, karena kebetulan saya juga yang desain misalkan piping projectnya kan Pak. Kalau kadang sudah desain minta isi masing-masing Pak ke senior. Pak minta ini Pak, desainnya seperti ini, desain seperti ini. Saya minta kita eksekusi kapan Pak, gitu Pak. Gitu. Artinya ada bukan sistem perintah karena saya leader ini ya, tapi lebih ke kolaborasi dan komunikasi ya. Mas Halid ya, kayak luar biasa menarik nih ya, antara leader yang Gen Z dan ada juga leader yang luar biasa podcast kita hari ini. Mas Rizal kita generasi tengah-tengah nih kayaknya. Mas Rizal generasi tengah-tengah kan, kalau misalnya kita ngobrolin SS itu kan nggak gampang juga menemukan ide kreatif seperti itu gitu ya. Oke, apa kesulitannya Mas, dan bagaimana caranya menghadapi kesulitan itu? Baik, benar. Kalau di SS yang kita buat kemarin, sebenarnya walaupun itu nama sendiri, tapi tetap saya didukung oleh dari tim yang ada. Kesulitannya pada saat itu Mbak, ketersediaan bahan baku. Karena ini kan kita buat semacam ramuan kalau di bahasanya kita, formula. Apabila bahan baku yang satu tidak tersedia, bagaimana? Apakah nanti bisa memungkinkan masih menutupi nih kebutuhan nutrisi dari si ternak? Ya, kita coba waktu itu menggunakan 3 formulasi dan kita melakukan survei ke semua desa dampingannya Komdep atau PT PKM. Alhamdulillah ya, yang paling tersedia pada saat itu dengan kondisi yang ada 7 bahan pakan. Nah itu, jadi bagaimana caranya, namanya ternak ini kan tadi saya bilang makan tiap hari. Jadi kalau kemudian butuh makanan tambahan juga tiap hari. Jadi ya kalau kita berubah mendadak, ujung-ujungnya nanti si ternak akan sakit kembali.
Jadi di situ kesulitannya kalau di kita sih, Pak. Ini bahan bakunya Bahan baku, berarti ya. Oke. Ketersediaan. Ini kan Pak Nofrizal dan Pak Eko ini kan sama-sama pejuang peri Peri peternakan ya. peternakan. Peri peternakan nih, satunya sisi kambingnya, satunya sisi sapinya. Pernah ngobrol nggak sih Pak tentang inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana meningkatkan taraf hidup Jailah, udah bukan taraf hidup hidupnya manusia ternak ya. lagi ya. Tapi taraf hidup peternakannya masing-masing gitu Saya Pak. baru tahu Mas Rijal ngurusin kambing juga baru sekarang. Gara-gara menunggu Mas Rijal ngurusin kambing ya. Oke, luar biasa. Berarti nanti mungkin bisa Jadi, lebih sebenarnya kolaborasi ya. dengan timnya Pak Eko lebih sering Hmm. dengan Mas Enda ya. Nah, Karena oke. kebetulan sama-sama basicnya di situ, Ya. jadi kita sering diskusi dan saling support. Ah. Jadi Mas Enda pun terkadang karena saya lihat dia konsentrasinya di kesehatan, karena saya minta tolong kepada Eka, ayo nih Mas kita diskusi. Oke, berarti sebenarnya pejuang peternak ini adalah bukan hanya di departemen masing-masing ya, Iya. tapi sebenarnya sudah lintas Lintas departemen nih, departemen. luar biasa. Bisa jadi kisipi nanti. Berikutnya nih ya, udah muncul aja nih. Karena ntar lagi kambing ditambah. Wih. Ya, siap. Oke. Jadi udah diplankan kambing mau ditaruh di tambang. Di tambang ya, luar biasa. udah bukan kandang yang kemarin lagi nih ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau dari sisi support departemen sendiri, Bapak-bapak semua atau Mas Halid itu seperti apa sih Pak? Mas? Kalau di kita ini ya sangat support ya. Oke. Karena tujuan karena gini ya. Sebenarnya kuisisi yang diangkat ini kan memang tujuan akhirnya tuh kita dukung tambang yang sudah masuk. Nah, harapannya sih sebenarnya menimbulkan ekonomi baru targetnya. Targetnya menimbulkan ekonomi baru. Saya merasa bersyukur. Ternyata kemarin ketemu warga Klubir, ya masih karyawan PKN juga gitu kan. Awalnya kan mereka merasa kurang yakin kalau ternak ini berhasil. Betul, ternak ini berhasil. Tapi pas kemarin ngobrol sama ya masih karyawan PKN juga, sempat ngobrol, dia kaget. Ternyata sapinya gemuk-gemuk, segar gitu kan. Dan diurus, bener ini diurus gitu. Makanya di situ satu saat kemarin awal-awal dikembangkan tahun 2022 kan mulai dikembangkan, masih pesimis banyak masyarakat pulang nggak mungkin gitu ya. gitu. Apalagi metodenya baru apa padang gembala ya Pak ya. Gitu kan. Dan sekarang udah dikembangkan, mereka melihat gemuk-gemuk kayak gitu. Dan alhamdulillah jangan-jangan mau nitip nih Pak. Nah, kalau itunya nggak tahu ya. Nah, tapi kami juga ngambil positifnya. Sekarang masyarakat mulai bisa berubah, bisa menerima, gitu, bisa menerima. Nah, makanya saya sempat bercerita kemarin ke mereka, ya harapannya ya, kalau saya sih mimpinya nanti sapi ini bisa dikembangkan dengan masyarakat di kampung juga, gitu, dengan cara yang sama mungkin ya, dengan cara yang sama. Tinggal nyontek metodenya. Betul, dengan nyontek metodenya, kapan mau belajar gitu kan ke atas, pengen lihat gimana, terus nanti ada lahan kecil seperti apa, mau kita welcome gitu. Dan betul memang saat ini mereka sudah ada beberapa karyawan ya, masih karyawan, saya belum berbicara lihat yang masyarakat ya, besar Pak. Gitunya, tapi karyawan itu sudah melihat wah ini bagus gitu loh. Gitu sih, nangkapnya udah positif sih. Gitu sih. Luar biasa, berarti tidak hanya support departemennya ya Pak ya, tapi udah mulai dapat support juga dari masyarakat sekitar gitu ya. Meskipun hari ini masih terbatas di karyawan-karyawan kita gitu ya. Oke. Baik, kalau mungkin dari Pak Nofrizal dukungan departemennya seperti apa nih Pak? Kalau didukung dari Departemen Komdep ini Pak, mendukung penuh, luar biasa. Jadi apalagi di pimpinan kita memang selalu memberikan arahan itu bekerja dengan hati. Jadi apapun yang kita lakukan di lapangan, kita punya ide, silakan lakukan. Oke. Artinya tidak dibatasi ya Pak ya. Namanya di beliau gagal sekali 2 kali itu biasa. Justru jangan takut untuk mencoba. Ya, jadi kalau efeknya itu akan kita lihat saat ini kalau di peternakan PTK sendiri Pak, di kambingnya Pak Eko sudah sangat banyak di masyarakat. Kalau Pak Eko kan tadi membaca kondisi
Pasca nanti. tambang. Kalau kita di community development, bagaimana kita inkubasi di peternakan yang nantinya menjadi saat ini sudah mulai dicontoh, bukan menunggu pasca tambang. Yang nantinya walaupun akan mengarah ke sana seperti itu Mbak. Tapi saat ini justru sudah ada nih yang lumayan besar ya kan, Pesona Kelu Biru Farm. Nah itu ya apa namanya ya, inspirasinya mungkin berdasar dari PTK kita. Dan ada beberapa dari staf desa yang dia sudah kategori tidak aktif di desa, dia melihat sering datang ke kandang kita ngobrol diskusi, dan sekarang dia sudah buat sendiri. Nah itu kan efek yang luar biasa Mbak bagi kita. Artinya dari SS inovasi yang mungkin menurut orang kecil ya Pak ya, tapi ternyata bisa meningkatkan hajat hidup orang banyak, taraf kehidupannya bisa lebih sejahtera gitu ya, sesuai dengan misi kita yang keempat ya. Misi PKN juga itu. Kalau di SAS sendiri Mas Khalid seperti apa nih dukungan departemen, bukan hanya departemennya ya, tapi 3 departemennya nih. Kalau sisi dukungan masing-masing ada Pak. Karena kita saling sinergi ya pertama. Karena dari engineering kami ada sedikit rekayasa, dari operasional membutuhkan rekayasa untuk melakukan produksi. Nah dari sisi produksi kan menghasilkan limbah. Nah limbah air ini kan masuk ke SHE juga. Jadi memang sinergi kita. Kemudian kenapa juga memang sama-sama memiliki urgensi Pak pada CP kemarin, karena kita kan dari PLTU itu banyak menghasilkan limbah air ya terutama ya, limbah air. Bagaimana kita juga harus menjaga itu limbah air banyak kita buang ke sisi lingkungan, lebih lagi dari sisi kuantitas dan kualitasnya kemarin. Dimarahin Pak Eko nanti. Komandannya kan. Dimarahin Pak Eko. Kita berusaha agar limbah air tidak terlalu banyak Pak kami buang, akan kami kembalikan lagi ke sistem. Jadi ada sisi penghematan penggunaan air, apalagi kita kan menggunakan air tanah ya Pak. Di saat itu menggunakan air tanah, dimana kalau kemarau ya debit air sangat kurang Pak biasanya Pak. Nah, sinergitas antar departemen ini support ya, terutama juga dari plan manager juga yang mensupport kami, bahkan beliau kadang kapan lagi meeting. Dikejar ya. Ya, dan direksi juga sangat mendukung, sangat mendukung untuk improvement. Kayaknya jangan sampai piala QCP di bawah PKN gitu kayaknya. Tahun depan kita. Tuh udah siap-siap nih. Kayaknya bisa sinergi. Benar. Kayaknya udah lebih muncul. Udah dapat nih. Tekniknya nanti udah dapat kami Mbak. Oke, baik, kalau tadi kita ngobrolin tentang departemen, saya mau nanya dari ujung dan nanti ke sini, Bapak-bapak semua dan Mas Khalid, siapa orang yang paling berjasa untuk membawa bapak-bapak semua, baik secara perorangan maupun tim, menjadi pemenang di tahun ini? Kalau saya jujur Mbak, itu di pimpinan kita sendiri Pak Iwan Suryatno. Bukan karena mau ini ya, tidak. Tadi karena memang betul, beliau selalu memberikan kepada kita tantangan. Yang memang beliau dan selalu sering reminder. Saya pribadi belum pernah melakukan SS. Baru di tahun ini. Tahun ini. Sehingga beliau selalu, udah buat aja mas. Nanti bisa dijadikan SS tuh. Saya selalu bilang, apa sih SS ini? Nah begitu kan Mbak. Kemudian diskusi dengan tim, ya ada Mas Ardi, ada teman-teman yang di PTK. Itu Bang, improvement gitu. Nah, udah kita laksanakan Mbak. Pokoknya beliau yang memang luar biasa. Sebagai pemotor utama lah. Begitu. Oke, Pak Eko? Nah, kalau saya itu yang pertama pasti Pak Rudi Hartono. Dia sibuk, tapi tetap nanya, udah selesai belum? Reminder saja. Iya. Dia sibuk. Jadi kalau saya bilang, mungkin kalau di sisi kemarin itu terakhir lah, baru bisa lihat apa yang sudah dibuat gitu kan. Nah, terus yang kedua ya Pak Yoni Utomo, karena mungkin kemarin itu kalau tidak ada guidance besarnya dia, itu nggak mungkin juara satu, karena dia sempat ngambil garis besaran kita untuk melakukan perbaikan. Dari situlah wah ya ini benar, jadi kita lakukan perbaikan. Dan memang kalau dari segi penampilan presentasi Pak Yoni itu sih yang menjadi support baik lah. Kalau dari SAS sendiri? Kalau dari SAS ya Pak, karena genset lagi ya Pak. Karena memang kembali lagi Pak,
karena saya baru join di PT SAS ya di tahun lalu. Mau bilang siapa yang paling ini pertama Pak Bernard ya, selaku brand manager. Masa sampai hari ini sejak awal masuk PT SAS sampai hari ini masih membimbing. Ayo, apalagi improvementnya. Kadang kan di lingkup SAS juga ada case juga ya Pak biasanya. Saya kadang monitoring teman-teman yang pelaksana untuk ayo SS arahan dari brand manager. Kemudian yang kedua Pak Elis selaku koordinator saya ya Pak di engineering. Pas baru masuk di engineering PT SAS langsung ayo masuk tim PCC. Langsung ya. Saya bilang ngapain saya ini Pak? Oh kerjain gambar aja analisa udah. Terus yang ketiga ya Pak Fajar ya, karena juga beliau ini bimbing saya karena beliau juga yang dapat juaranya tahun lalu sehingga memotivasi tahun ini ayo pasti bisa juara itu lagi, ayo pertahankan juaranya. Boleh kita berikan aplaus untuk orang-orang yang berjasa ya. Sama memang tidak lupa Pak, kami mungkin tadi lupa menyebutkan di itu kan memang di internal kami istilahnya, tapi di luar itu kami juga berterima kasih kepada teman-teman MD. Karena ya tanpa teman-teman ya tidak bisa dilakukan seperti ini. Biasanya reminder. Iya, reminder itu kan yang paling penting. Betul. Pak Eko, Pak Rudi, reminder. Saya pun selalu di reminder kan. Betul. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman. Terima kasih. Kami juga apa namanya? Mungkin kalau udah ngelihat WA-nya notif Norma gitu kan muncul kayak aduh apalagi nih gitu kayak. Bukan. Yang paling ngeri itu urutan. Apa Pak yang improvement paling rendah dari atas ke bawah gitu kan, supaya tidak masuk ke lingkaran itu ya Pak ya. Jangan sampai biasa. Nah foto kita terpampang. Nah itu betul. Oke, baik Bapak-bapak semua dan Mas Halid, kalau misalnya nih kan kalau MD ketemu dengan orang-orang gitu ya, ketika kita tanya ayo dong berinovasi dong, ayo dong berimprovement, jawaban yang paling sering kami temukan adalah kami bingung mau inovasinya apa atau idenya nggak ada, masalahnya nggak ada. Padahal kan kalau dilihat tuh kayaknya banyak masalah. Tapi bagaimana sih bapak-bapak ini dan Mas Halid itu bisa menemukan, oh ini ide yang harus kita selesaikan atau yang harus kita kerjakan. Ini masalah yang harus kita kerjakan, kita selesaikan dengan inovasi yang luar biasa. Yang akhirnya bapak-bapak semua duduk di sini sebagai pemenang. Bagaimana sih memunculkan itu? Kalau di saya sih Mbak begini, intinya tadi kan kita punya pekerjaan, tidak mungkin dalam suatu pekerjaan itu tidak ada masalah. Nah, cuma kita lebih mendalami potensi apa yang harus bisa digali. Tadi kan saya beranjak, saya sampaikan di ternak itu melihat kondisi ternak yang memprihatinkan pada saat itu, sehingga kita gali potensi. Oh di sini sumber daya atau bahan baku ada, kenapa nggak dibuat konsentrat? Nah, lebih ke penggalian sebenarnya. Bukan mencari masalah, ya. Penggalian potensi. Nanti setelah potensi ada masalah itu muncul. Iya benar. Supaya dia tidak jadi masalah, diselesaikan dulu lah, dimaksimalkan lah potensinya dia. Ya, baru muncul masalah. Menarik nih, pola pikirnya menarik nih. Nah, jadi kalau saya sih ngelihatnya itu sebenarnya tantangan hidupnya sendiri, tantangan kita sendiri. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sebenarnya kayak saya ngelihat di lapangan. Ya, contoh, kita tuh jangan melihat yang gede. Kita nggak usah lihat yang gede. Teman-teman kerja dari yang paling rendah saja. Di saat dia susah, dia pasti akan berpikir bagaimana saya supaya kerja mudah. Nah, itu sudah satu inovasi yang dilakukan. Tetapi kadang kita tidak bisa tahu itu yang sudah dia lakukan sudah sebuah inovasi apa belum gitu. Nah makanya kita nggak boleh ibaratnya misalkan tadi saya bilang menjelekkan seseorang melakukan pekerjaan itu gitu, tapi ternyata pekerjaan itu adalah mempermudah daripada sebuah pekerjaan. Makanya saya melihatnya dari situ dulu. Semua itu tergantung apa yang sudah kita kerjakan, dan dari situ semua masalah pasti akan diselesaikan sendiri gitu. Tinggal skalanya kita bilang, kalau mau yang kecil-kecil ya itulah jadinya SS. Kalau kita gabungkan mau beberapa masalah besar, kita bawalah itu ke PCC. Itu sih kalau saya ngelihatnya, karena saya punya bawa
banyak anak buah yang cukup riwah gitu kan. Nah, tapi mereka usianya beda-beda ya betul, Pak ya. tapi mereka punya talent masing-masing gitu. Betul. Tapi kita nggak sadar. Iya. Artinya berangkat dari keunikan penyelesaian masalah di masing-masing orang Betul, yang ada ya betul. Pak Eko ya. Makanya saya bilang, kalau ada seorang atasan bilang, apa inovasi saya lagi? Berarti dia nggak pernah lihat bawah. Gitu. Iya. Karena contoh ya, kalau saya bilang contoh. Saat teman-teman misalkan sepelenya adalah mencangkul saja. Saat dia mencangkul itu keras, akhirnya dia berpikir bagaimana saya melunakkan, gitu kan. Akhirnya ada, nanti saya cangkulnya pas musim hujan aja, kan inovasi sudah, selesai sudah masalah, gitu. Jadi tidak harus ada yang masalah, tidak semua masalah itu dijadikan sebuah kesusahan, tidak. Artinya inovasi itu bisa muncul dari hal-hal yang kecil. Betul, ternyata ya Pak Eko ya. Oke. Menarik. Kalau dari SAS sendiri gimana Mas Khalid? Kalau dari PT SAS ya Pak. Ini kalau inovasi ya Pak. Untuk inovasi dan ide sebenarnya kami sudah ada rutinitas ya Pak. Sudah ada di tiap departemen, sama halnya dengan Bapak tadi bilang Pak. Hal yang kecil ya Pak. Kita ada sinergitas ya Pak. Kadang untuk teman-teman di lapangan Pak, akan di engineering mau buat SS nih, Mas Alif mau buat SS nih, atau digambarin, jadi ada sinergitas kan gitu Pak. Mas ini ada ide dari teman, misalkan dari tim mekanik mau buat ini, kita tolong digambarin, disimulasikan. Oke, kalau Pak Eli misalkan SCC, diaplikasikan Pak. Jadi kita dari hal kecil seperti itu sudah support ke teman-teman untuk di lingkup tas, untuk SS. Tapi untuk permasalahan yang besar kita bawa ke QP. Tapi ide itu dari orang yang terkecil kan? Iya Pak. Nah, itu kan saya bilang. Ide harus banyak main ke bawah ternyata ya Pak ya. Karena ide-ide itu hanya dari orang-orang yang terkecil tadi. Makanya kalau kita bilang ide itu harus dari bos. Enggak. Tapi ide itu dari orang-orang yang terkecil tadi. Dia cuman karena dia tidak punya ilmunya, dia butuh bantuan kita. Mengarahkan gitu. Ya Pak ya, Betul. Supaya ini bisa jadi lebih terarah gitu, bisa terurai dengan baik gitu kayak gitu. Oke, luar biasa. Oke, Bapak-bapak semua dan Mas Khalid, kalau kita ngelihat pekan konvensi ini waktunya lama ya. Tahun, diuber-uber setahun, kebayang ya. Diuber-uber setahun, kemudian tentunya butuh waktu dan butuh tenaga. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan konvensi 2023 ini dan mungkin konvensi 2024 nanti, baik untuk proses konvensinya sendiri atau mungkin untuk MD-nya sendiri. Okay. Ayo. Paling besar dulu ya. Hanya senior dulu nih. Kalau senior ini luar dia. Juniornya ada Pak terima jinasa. Membuka omongannya deh. Oke. Tahun memang, konvensi itu setahun. Tapi kalau saya berbicara kalau kita tidak bisa menschedulkan, tahun itu malah nggak selesai. Gitu. Yang menjadi titik utama itu memang dari awal kita harus tahu dulu di departemen apa masalahnya, gitu. Apa yang menjadi masalah, itu yang harus diangkat, gitu. Nah, kalau kita nggak tahu masalahnya, mau ngerjain apa gitu. Jadi nggak ada tantangan. Kalau saya bilang sih nggak ada tantangan, karena saya ngelihatnya saya termasuk paling senior juga di sini. Jadi selama 13 tahun, alhamdulillah 13 tahun saya bisa bergabung sama PKN. Kalau saya bilang saya banyak masalahnya, gitu. Ternyata banyak masalahnya. Nah, dari sana sebenarnya itu yang menjadi kuncinya. Kalau kita mau jalankan konvensi ini, jangan bikin judul yang berpikir saat ini saya mau ini. Solusinya langsung solusinya ya Pak ya. Gitu. Jadi contoh kecilnya misalkan yang paling simpel. Kadang orang berpikir saya besok mau buat A, tapi dia nggak tahu besok buat A-nya apa gitu kan. Kenapa sih harus buat A gitu ya Pak ya? Gitu kan. Makanya harus dilihat dulu peta akar masalahnya. Makanya kenapa
Sisi Enviro mungkin ini nanti yang alfa ketiga, ngelanjut kan memang masalahnya belum selesai. Itu baru makan, bro. Sapi itu perlu berkembang biak lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Berarti sebenarnya alfalfa tuh kalah sama Komdev sudah. Karena Komdev sudah pikir berkembang biaknya. Kita baru nyiapin pakannya gitu loh. Gitu loh. Satu langkah sudah tuh. Nanti bisa sambil sharing-sharing kayaknya ya. Nah, itu ya makanya saya bilang saat ini kita lihat dulu masalahnya. Case masalahnya. Karena memang menjadi tantangan besarnya di tim alfalfa sendiri tahun 2023 maupun 2022 adalah ini sapi satu-satunya mungkin kalau saya bilang di wilayah Kaltara ya, yang digembala dengan sistem range dan dikelola. Ya, digembala dengan sistem range dan dikelola. Sistem gembala ini banyak sudah disawit, tetapi tidak dikelola. Dibiarkan lepas gitu dibiarkan ya Pak? Saja gitu. Jadi banyak kan akhirnya sapi itu pertumbuhannya kerdil, anaknya banyak mati. Mungkin awal-awal banyak, tapi nanti populasinya menurun. Nah ini yang kita harapkan sistem kelolanya baik dan kita bisa saat ini salah satu target kami adalah ini anakan indukan sapi di Bulungan itu sangat rendah ternyata. Harapannya dari sini bisa dapat bibit unggul gitu, dapat bibit unggul lah. Harapannya ke sana. Jadi nggak perlu beli jauh-jauh sampai keluar daerah makanya, ya Pak. Makanya tadi saya bilang menentukan masalahnya dari sana harusnya kita berpikir dulu gitu. Karena tidak mudah ternyata menyebabkan masalah. Setelah ada masalah baru diuraikan gitu. Cuman masalahnya jangan dibawa ke rumah ya. Sampai kantor aja repot. Kantor aja kalau gitu. sampai rumah nih. Jangan sampai ke rumah gitu loh. Bahaya nanti. Aduh, repot ya kalau sampai rumah nih ya Pak. Nanti mikir aku punya 10 betina. Wah, ini istri langsung bingung. Memperbanyak indukan. Memperbanyak indukan, Pak. Baru ngobrol gitu kan, apa nih maksudnya gitu kan, keteng di rumah aja. Itu sih. Baik, mau Komdev dulu atau Mas Halid dulu? Boleh sesuai dengan ini ya. Kalau di Komdev sendiri sih Mbak Norma, untuk di 2024 justru kita sudah merasa tertantang duluan. 2024 kita sudah bagi-bagi jatah sebenarnya. Jatah apa nih yang dibagi-bagi nih? SS terbaik nanti 1, 2, 3. Pokoknya di tim sudah dibagi nih Mbak Raras, Mas Ardi ini udah dibagi-bagi. Jadi itu tantangan kita 2024 Mbak Norma. Dan untuk pesan buat teman-teman Indonesia itu Mbak, jangan lupa untuk terus mengingatkan kami. Karena kami jujur Mbak, terkadang kita kan keasikan sebenarnya. Namanya kita punya mungkin tugas pokok, sehingga ya terlewat Mbak kadang mengerjakan langkah per langkah. Saya akui mungkin di 2023 mengerjakan langkah itu kadang tidak sesuai dengan urutan jadinya. Tapi ya luar biasa lah buat teman-teman MD yang 2023 bagi saya gitu. Jadi jangan bosan-bosan juga. Jangan bosan-bosan Mbak Norma. Oke, kalau dari sisi Mas Halid sendiri gimana? Kalau dari sisi kami Mbak, memang bagus ya kemarin reminder ya terus ya Mbak. Kalau kami tidak di reminder Mbak, kadang terluput kan Mas? Ya. Tenang masih ada waktu. Masih ada waktu nih. Dan itu untuk itu memang kami di PTSAS juga kenapa improve itu bukan menjadi kewajiban ya Pak, itu mesti jadi habit di masing-masing kita ya biasanya Pak. Karena kita tahu bersama Pak, PTSAS ini power plant ya Pak, penyuplai listrik, di mana tetap harus ada keandalan Pak. Nah, karena kalau padam biasanya kita terus kembali juga kita juga sebagai fungsi pelayanan masyarakat juga ya Pak, karena kita juga suplai ke masyarakat. Kalau terjadi blackout mati lampu biasanya kita kena dosa juga ya. Kena doa jelek kadang gue ya. Kok mati lampu ini? Berarti kalau sering mati memang harusnya komplainnya ke saya. Siapa nih? Kok mati lampu nih? Makanya dari itu kami selalu berupaya bagaimana inovasi teman-teman ini bisa berdampak besar pertama keandalan ini. Agar memang kita terus melayani masyarakat, terus menyuplai ke PKN juga Pak. Terus untuk memang dari CMD ya Pak, tetap jadi reminder untuk kami. Kadang memang kalau kami Pak di PTSAS karena banyak job juga ya Pak, karena masing-masing departemen juga
kadang kalau Mbak Norman udah ngechat, oh iya saya jangan dulu lah kerjain tugas pokok dulu Mbak, kerjain pokok dulu karena biasa juga banyak drawing kerjain, baru Mbak Norman chat apa Mas Khalid, ini PCP tunggu Mbak, saya konfirmasi lagi ke operasional, Pak kapan bisa Pak, KSI kapan bisa Pak, dapat waktunya lagi. Sering banget. Dan memang teman-teman yang menjadi juara ini adalah teman-teman yang welcome dengan reminder kita. Gitu ya. Ya kan biasanya setiap kita gimana Pak. Jadi saya paling seneng tuh ngobrol-ngobrol ya Mas Khalid, Pak Eko, Pak Mas Ardi ya kalau di Komdev ya. Kalau saya seminar kayaknya mulai kalang kabut ya. Tapi ada progres. Artinya teman-teman memang yang duduk di panggung juara adalah teman-teman yang ketika ini tuh selalu ada progres gitu ya. Jadi meskipun mungkin nggak ada yang jalannya sedikit terlambat atau mungkin ada yang jalan di tempat, tapi dia tetap ada progresnya gitu ya. Nah, tapi ada sisi tukang tipu juga gitu. Gimana? Ditanya kan, sudah langkah berapa? Ya. Oke, iya. Ngomong aja, langkah 5. Mana coba cek dulu langkah 5-nya mana gitu kan ya. Nah, kalau saya kebalik Pak Eko. Kalau saya selalu bilang itu di langkah masih 1-2. Lebih ini ya. Guys, begini. Mohon maaf. Ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir yang paling ditunggu-tunggu narasumber nih biasanya. Oke, Bapak semua selaku pemenang nih di 2023. Pesan apa sih yang pengen disampaikan untuk semua pendengar podcast yang hari ini mendengarkan podcast kita kali ini? Ini siapa lagi dulu? Ini yang dari kecil dulu. Baik Pak, untuk pesan untuk teman-teman yang akan mengikuti improvement tahun depan ya Pak. Harapannya tetap konsisten ya Pak. Saya sih perspektif pribadi Pak, konsisten terhadap apa yang kita lakukan Pak. Satu perubahan kecil akan berdampak besar Pak. Konsisten kan Pak. Itu untuk teman-teman Pak. Dan tetap semangat tahun depan. Saya pikir mau bilang jangan ngalahin saya ya. Bisa nih kayaknya nih ya, tahun depan masih bisa nih kayaknya ya Mas Khalid. Dari Pak Eko sendiri Pak, apa yang disampaikan untuk semua pendengar kita hari ini? Oke, terima kasih. Improvement tetap, improvement itu kayak wajib. Improvement itu merubah kebiasaan yang sebelumnya biasa-biasa saja tapi menjadi lebih baik. Improvement juga secara nggak langsung itu mengubah dunia. Saya bilang mengubah dunia. Dulu kita improvement itu juga mimpi. Saya bilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita tidak punya mimpi, kita nggak bisa melakukan perubahan apapun. Kalau kamu tidak mempunyai mimpi, ya kamu akan tetap di bawah. Harapannya kita tetap terus berkembang. PKN terus harus tetap berkembang. Dengan improvement tadi, secara nggak langsung banyak hal yang kita bisa dapat. Gitu. Visi misi PKN jelas, tujuan utamanya kalau kita tidak lakukan improvement yang kita bikin, mungkin saya juga tidak akan rasakan tuh bagaimana masyarakat bisa menerima kita, ternyata bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah dari batu bara sendiri, bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusianya juga. Itu semua dari improvement yang kita kerjain. Jadi pastinya sampai ketemu 2024 kita sama-sama improvement lagi. Kalian kalau kuisisi kalahkan kami. Kalau kuisipi ya kita sudah punya rencana kalahkan Mas Adil. Ya. Oke. Baik, kalau Pak Nofrizal sendiri gimana? Ya, kalau dari saya untuk teman-teman yang khususnya nanti ingin mengikuti di Pekan Konvensi 2024, ya intinya semangat untuk memang adanya perubahan, improvement yang memang intinya nanti akan berefek kepada di perusahaan sendiri dan juga terhadap tim ataupun pribadi. Jadi jangan pernah menyerah, gali potensi seperti yang saya sampaikan tadi. Masalah yang ada
kecil, kata Pak Eko, justru di situ nanti akan banyak improvement yang dilakukan. Tapi tunggu kami Pak Eko, 2024 akan kami rebut juara 1. Luar biasa, baik. Terima kasih untuk semua. Rasanya pantas untuk sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk para pemenang yang tentunya inovasinya luar biasa, perjuangannya juga luar biasa. Tidak hanya sampai menyelesaikan ya, tapi teman-teman bisa jadi pemenang itu luar biasa. Karena untuk menyelesaikan suatu inovasi itu tentunya bukan yang mudah, tapi ini bisa sampai jadi pemenang, itu teman-teman keren banget. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi ya. Baik, untuk semua pendengar podcast Suara di Hati, saya akan melihat kira-kira di 2024, apakah Anda akan menggantikan mereka atau mereka akan tetap bertahan di sini dengan saya. Baik, sampai jumpa lagi di podcast lainnya. Saya Norma selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa.